FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan sanak perempat di mana aja pian berada. Senang bahagia sekali hari ini kita bisa bertamuan pulang, berjumpa kembali di Mabar Madihin Bahabar. Lawan dua orang host nang handal nih sudah kemana-mana sudah siapa orang kada tahu nang berdua nih lah. Sahri lawan Fadil. Nah, Sidin membawa narasumber. Untungnya kada membawa lebahnya hari ini. Sudah tadi kepikiran rasa takutan tiba-tiba sih membawa lebah karena topik kita hari ini nih masalah madu, rupanya madu kalulut lah. Tapi alhamdulillah pang pinanya madunya jangan dibawa. Tapi ini madu yang nih lah, lain madu nang itu lain lah. Madu yang bentuk minuman tuh lah. Kada ada pada madu. Siap sekarang Sidi ini ownernya Sarang Kapu kayak itu kah? Sarang Kupu. Oh, Sarang Kupu. Wah, nahan kupu-kupu. Jadi ejaan lawas pang nih. Jadi ulun nyambatnya Kapu. Kupu. Aja silahkan gasan pian berdua nah Sahri lawan Fadil. Manukar galon sabuting dua manukar galon sabuting dua salah satunya salah satunya balahiganya Assalamualaikum, assalam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Pada hari ini kita berkumpul berjumpa di Pro 4 RRI tercinta, RRI Banjarmasin, sungguh luar biasa. Ini pendengar di mana saja berada, tetap stay tune di sini tentunya, karena hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jangan kemana-mana, tetap DRRI sekali di udara, tetap di udara. Udara memang dasar bujur, tadi ujar kawan saya. Saban hari Selasa kita pula berjumpa. Pada hari ini yang sungguh dingin harinya, karena beisukan tadi sampai jam ini tetap hujan harinya. Tapi kadang mendinginkan semangat kita semuanya. Pendengar Pro 4 di mana aja berada, baik nang di rumah atau di jalan raya. Yang di rumah santai mendengarkan kami siarannya. Yang di jalan tolong hati-hati ya, jangan balalajuan, jaga keselamatan pianlah tentunya, agar tulah keselamat boleh keselamat jua. Sebelum berlanjut Madihin berkata-kata,
Ama beramadihin bahabar, inilah tentunya satu pantun yang harus kita bawa. Uraikan satu pantun disilahkan kakanda. Kanda manu karagalun kakak Aisyah buding dua. Salah satunya abalah dihiganya. Mari membangun ekonomi kreatif benua. Salah satunya dengan berbudidaya. Nah itu tadi madihin pembuka kita ya kalau Iya, hari ini kita benar. semangat ya kalau Hari ini semangat, harus semangat. karena hari ini kita bintang tamunya luar biasa membawa minyak urut nih. Itu madu kalulut. Madu kalulut. Minyak urut. Warnanya bener ya, warna hirang. Oh, iya. Nah, Iya. jadi kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa Bang Ariel. Inggih. Si Din ini juga kita kenal beliau ini karena beliau ini sebagai konten kreator Bang. Bujur benar. Talent konten kreator lah. Apalagi saat ini ada bubuhan grup-grup sidin yang Nah, ya ada bintang produser dua. juga. Iya. Nah, produser Embun Komedi. Wah, ini Nah, kebun komedi luar biasa. luar biasa hari ini datangan. Sapi kapan bersin datang. Kita makan bola. Luar biasa. Tadi kita udah tahu lah bahwa kita berkumpul di Embun Komedi. Sekalinya ada salah satu talent yang bisnis usaha yang menarik kayaknya kita pandirakan gitu. Bujur, kita lah, langsung aja kita wawancarai hari ini ya kalau tadi buahnya hanya pantai langsung kita angkut hari ini. Jangan hari ini juga Bang. Ada juga sudah semalam juga sudah. Iya. Yang gini kita sapa dulu selamat beisokan Mang Ali. Ini kami mengenalnya amangka, pamanka, kakak. om kakak kah atau kakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita diundang di sini di RRI Pro 4 Banjarmasin. Jadi untuk pemanggilan kita ini jadi kita diserahkan kepada aja kan. Cuma yang lebih simpel aja kita bisa dipanggil Mang atau itu ya. Amang lah. Mang Ali. Ya Mang Ali. Ya. Mang Ali. Beliau ini berdomisili di Sungai Andai. Sungai Andai. Jadi usaha si Dinti seperti halnya yang sudah kita bahas tadi itu adalah madu Kalulut. kalulut. Jadi lain minyak urut lah. Iya, bangnya hirang tapi ada anunya, bacaannya sini apa namanya labelnya. Labelnya sarang kupu lah. Sarang kupu. Nah, sarang kupu. Nih kita apa garang perbedaannya nih ya kalau lah antara madu kalulut lawan madu yang biasa tuh deh. Dan madu lebah biasa tuh lah. Mulai itu Sama-sama madu juga nih ya Allah. mau itu pindah hirang pang madu kalulut nih ya Allah. Hirangnya jangan yang kaku lagi. Itu madunya. Iya. Nah, jadi untuk perbedaannya antara madu lebah biasa pada umumnya dengan madu lebah kalulut itu sebenarnya sama-sama memiliki yang namanya tekstur kekentalan maupun warna yang di dalamnya itu kandungan propolisnya itu sudah pasti ada ya. Nggih. Dan itu sangat bermanfaat bagi kestabilan dan kesehatan tubuh kita. Jadi untuk yang mendasar itu pada umumnya itu madu lebah biasa dengan madu lebah kelulut itu cuma perbedaan menurut penelitian yang kita dapat dari berbagai sumber itu untuk madu lebah kelulut itu kandungan yang dihasilkan itu sangat-sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, jadi untuk perbedaan tuh cuma apa ya? Kalau pada umumnya tuh warna madu itu mulai daripada kuning, ya kan? Kuning itu pada umumnya semua lebah yang menghasilkan madu itu menghasilkan warna identik warna kuning. Nah, jadi kenapa jadi kelulut itu jadi menghasilkan warna hitam? Nah, sebenarnya kalau dari nektar bunga yang diambil oleh lebah pekerja dan dibawa ke sarang itu sebenarnya itu berupa apa ya? Cairan putih aja, cairan alami dari bunga dan itu disimpan di dalam kantung-kantung madu atau pot madu di dalam sarang lebah itu dan hasil yang namanya proses
kandungan propolisnya itu yang menimbulkan warna. Oh. Nah, jadi kalaunya untuk warna lebah biasa itu mulai dari awal sampai berapa tahun kita simpan tetap menghasilkan yang namanya warna kuning. Nggih. Paling enggak benar itu dari warna kuning muda sampai kuning tua aja. Nah, beda dengan kelulut. Nah, kelulut itu nektar bunga yang diambilnya itu sama dari rata-rata bunga multiflora maupun tanaman yang sengaja kita tanam di taman itu, Nggih. di sekitar pekarangan itu dia dari putih bening naik ke kuning terus naik lagi ke merah bata, dan prosesnya itu berlangsung kurang lebih 5 bulanan itu menghasilkan yang namanya madu itu sempurna warna hitam. Oh. Nah, jadi itu aja yang perbedaannya Iya. itu antara madu lebah biasa dengan madu lebah kelulut. Ah, Iya, iya. bujur. Apalagi tadi propolisnya tuh Om lah yang luar biasa juga madu ini. Nah, itu ya. Dan kalaunya Pian sendiri nih dengan label apa namanya sarang kupu. Sarang kupu. Ini sejarahnya nih kayak apa nih buat Pian nih untuk menjadikan madu ini jadi sebuah budidaya nih Om. Nah, Om Kamang kan? emang kalau di sini tadi iya. udah konsisten nih berarti kan mendengarkan komedo terus hari ini. Komedi dong. Ah, ya. Jadi apa pertanyaannya tadi? Sejarah sih Dan untuk Kenapa jadi berusaha budidaya sarang kelulut ini Om? Emang. itu juga salah juga. Sebenarnya gini, kemarin itu kita itu ada melihat di suatu daerah yang dalam arti kata ini di pelosok lah. Jadi di situ kita melihat ini madunya ini lebah yang diternaknya ini kenapa bisa berdampingan lah dengan manusia, maksudnya itu di sekitar tempat tinggal manusia itu ada yang namanya Pemukiman kelulut juga. sarang-sarang lebah ini. Jadi maksudnya itu kenapa orang ini bisa gitu, dan apa bedanya dengan lebah yang lain? Kan kalau yang lebah lain itu kan sepengetahuan kita itu bahwa itu bisa menimbulkan yang namanya membahayakan. Iya. Baik bagi Menyengat ke orang lah. Ya, baik si peternak lebah maupun Orang lingkungan sekitar lah. Iya, masyarakat sekitar. Nah, jadi waktu itu ketertarikan itu kita ambil dasar untuk kita coba nih. Kan pengalaman kita tuh melihat di pelosok. Sekarang kita coba tantangan terbesarnya ini, bisa nggak ini lebah ini kita bawa ke perkotaan. Karena sepengetahuan kita dan kawan-kawan komunitas kita lihat di baik itu di media sosial itu rata-rata mereka itu beternak itu di belakang atau halaman yang jauh daripada tempat tinggal, maksudnya itu di daerah pelosok lah. Nah, jadi tantangan itu kita coba budidayakan di perkotaan yang ramai dengan aktivitas warga, karena kita melihat itu tidak begitu membahayakan dengan baik itu dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi itu aja kemarin itu kita coba budidaya itu. Iya. Nih awal ini kan ulun pas awal awal tahun. Ini pemulaan karena kita pernah ke rumah Sidin lah. Bu Pandir. Berguring. Jadi hari ini Bang, jadi yang hendak ulun takonakan nih. Ya, siap. Madu kalulut kan nih, madu kalulut. Di pekarangan rumah pian lah sarangnya nih. Siap. Nah, madunya kelulutnya ini bisalah menyerang ke orang gitu, nah menyangat kah atau apa atau suah ke orang di rumah pian disangatnya atau di apainya gitu nah. Ya. Jadi menurut pengalaman kita lah dan kita itu sebenarnya sebelum budidaya itu tadi kita harus membaca dulu atau melihat dulu karakter lebah itu. Sebenarnya lebah yang menghasilkan sengat maupun tidak menghasilkan sengat itu sebenarnya dia tidak menyerang. Baik itu ke manusia maupun hewan ataupun sejenisnya lah. Atau lebah yang lain lah. Dia tidak menyerang dan tidak membahayakan. Cuman sifat lebah ini kalau dia terancam ataupun terusik maupun terganggu itu yang
Oh, menyerang juga lah. Sifat apanya ya lah, frontalnya itu Oh iya. dia menyerang itu bukan artian dia itu merasa jago, Oh, karena mau menyelamatkan diri nih lah ya. ancam dan menjaga sarangnya. Iya. Tiba-tiba Daripada kekanakan ancaman. permainan yang lain. Korek sarang lebah. Nah, jadi Ini betul. jadi bedanya dengan lebah Biasa. kelulut dengan biasa ini kan stainless B untuk lebah kelulut ini. Jadi dia itu menghasilkan sengat tapi tidak menimbulkan dampak bengkak ataupun menimbulkan cedera kepada orang yang diserangnya. Oh, kada mau ulah cedera nih lah. Ya tidak cedera. Jadi dibandingkan lebah lain yang bisa menimbulkan efek bengkak Iya. ataupun yang istilahnya tuh bisa skala besar, dia bergerombol kan, dia sistem koloni. Iya. Jadi menyerang itu tidak Kada seikut berdua lah. tidak perorangan, jadi per kelompok. Nah itu yang kadang-kadang namanya apa, sifat lebah itu yang harus kita ketahui dulu. Iya. Oh, jadi kada sembarangan lah hendak berusaha madu kalau apa hendak berusaha madu nih. Harus tahu dulu kita Iya, tahu karakter-karakter dulu madunya. karakternya, terus yang apa namanya, dia menghasilkan madu apa tidak. Nggih. Nah itu aja dulu, kan banyak jenis-jenis lebah yang lain. Nah, tapi Om tadi kan untuk lebah nih banyak lah macam-macamnya. Nah, kelulut ini pun ada lah macam-macam. Apakah sebuting aja kah kelulutnya atau memang ada tipe-tipe lain nggak gitu? Nah, Benar. Jadi gini, jadi untuk jenis lebah kelulut itu dia itu hampir semuanya menghasilkan yang namanya madu. Dan madu itu identik dengan cita rasa kelulut itu dibandingkan jenis lebah yang lain itu ada rasa kandungan asam amino. Aminonya itu sedikit asam ataupun kuat sekali asamnya. Jadi asam itu tidak semuanya dipengaruhi oleh nektar bunga. Jadi ada identik yang air liurnya itu mengandung asam amino yang begitu kuat. Jadi tergantung nektar bunganya tadi. Cuma kalau lebah yang lain itu dia menghasilkan nektar atau menghasilkan madu yang manis. Nah, beda dengan kelulut, asam aminonya itu yang membedakan. Nah, itu. iya. Ini luar sama Amina ya Allah, maksudnya asam juga nah. Asam apa? Makanya ketiak ikan barang. Karena kita nih makin rame lah. Iya. Nah, boleh kita kayaknya lewatkan satu jeda dulu ya Allah. Satu jeda dulu lah. Satu kan, jeda ya. dulu. Iklan kita kan. Nah, FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Wih, tas keren nih. Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh. Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia. Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana? Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren. Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia. Ensiklopedi Banua. Musik panting. Disebut musik panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis gambus Arab tetapi ukurannya lebih kecil. Orang yang pertama kali memberi nama sebagai musik panting adalah A. Sarbaini, berasal dari Tapin, Kalimantan Selatan. Sebagai kesenian tradisional, musik panting ini sering digunakan di dalam acara perkawinan atau acara-acara pertunjukan guna mempererat silaturahmi antar masyarakat. Selain itu, alat musik ini juga menjadi sarana pendidikan karena syair-syair pada musik panting banyak berisikan tentang nasihat dan petuah. Ensiklopedi Banua. Sarumpunan Juriat Pendawa ataupun Sukalima Mantia Gandapura itu ada apa ujar kakang?
buncit, badan agak mungkuk, dan rambut beruban. Layaknya sosok seorang kakek tua. Terlihat lincah melakoni gerak dan perilaku semar. Tokoh pengetahuan dari para ksatria dalam dunia pewayangan. Pandang langgar sampai ke dalam. Orang jahat yang dibangun. Nah, siapa usaha? Tokoh wayang Banjar itu dimainkan seorang dalang.
87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, baiklah nang sanak Pro 4 sabarataan dimanapun hubungan pian berada. Kembali pulang bersama kami di acara Mabar Madihin Bahabar. Mana kita menghabarakan hari ini tentang madu kalulut. Nah, budidayanya lah. Sudah tadi pertanyaan-pertanyaan yang di awal kita sudah mengetahui jenis-jenis Kalulut. limbah itu lingkungannya, gip kayak apa, waktu jenis madunya ada kayak apa juga tadi Perbedaannya. perbedaannya. Nah ini juga pulang kita anak petakon juga lawan Amang Ali nih, kayak apa proses step by stepnya dari yang mulanya pembibitan lebah sampai nang panen madu nih ya kalau berapa lawas juga waktunya untuk memanen dari yang pembibitan tadi sampai yang panen pulang ya kalau. Nah gitu teh. Ya, siap. Terima kasih untuk proses dari penempatan sarang sampai proses pemanenan itu. Jadi sebelum lebah itu sarang lebah itu ditaruh, jadi kita harus melihat dulu keadaan lingkungan yang ada di sekitar tempat rencana sarang lebah itu ditaruh. Jadi kita tempat yang harusnya itu tempatnya itu harus pertama teduh dulu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sumber pakan lebahnya itu cukup tersedia. Jadi maksudnya itu walaupun di tempat pekarangan kita sempit, cuma kan lebahnya dia terbang, tidak di situ aja kan dia bisa terbang. Jadi bisa yang namanya ke tempat tetangga mengambil bunga Tetangga. ya tanaman. Jadi kan dari situ kan salah satu sumber pakannya itu harus vegetasi untuk pakannya itu harus ada dan tersedia. Nah jadi setelah kita taruh di tempat budidaya tadi itu kita harus perhatikan juga jarak antara sarang. Jadi per sarang itu kalau pengalaman kita itu minimal 2 meter jaraknya. Nah kenapa jadi 2 meter? Karena rentan dengan perang antar koloni itu yang dihindari. Terus juga untuk penempatannya itu tidak boleh sejajar. Jadi dengan pintu masuknya dengan pintu masuk antara sarang A ataupun sarang B. Jadi harus biar kita sedikit miringkan atau berapa yang penting jangan sejajar arah dia masuk itu. Kadang-kadang kayak kontrakan pintu kontrakan seolah sejajar gitu. Nah, karena mereka itu kalau salah masuk sarangnya pasti sudah diserangnya. Oh, iya. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga untuk adaptasinya itu pengalaman kita itu memerlukan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Dengan tempat budidaya tadi. Nah setelah 2 bulan itu berlangsung, kisaran 2-3 bulan ke depannya itu baru dia itu yang namanya menghasilkan madu. Hanyar kalau dipanen lah. Hanyar bisa kita panen. Nah, jadi pas panen nih, kayak bagaimana cara mengumpulkan madunya itu nah, Mang, sekira kawat kita buat ke dalam botol kayak ini nah, kayak apa? Apakah kita isap dulu kamu hanya buat ke botol atau kayak apa nih? Jadi ada macam-macam cara untuk pengambilan sarang madu di sarang lebah kelulut ya. Kalau dibandingkan dengan lebah jenis Apis dorsata atau Apis cerana, jar kita itu wanyi lah. Nah jadi kalau wanyi itu kan sistemnya langsung diambil, dipotong dan diambil. Nah kalau lebah kelulut itu dia kita pakai mesin sedot. Jadi mesin sedot itu tuh ada banyak yang dijual di online ataupun kita bisa merakit sendiri. Bisa dari penyedot mesin banyu galon itu nah. Iya. Jadi kita rakit itu. Nah, jadi kita rakit bisa kita beri selang karena di situ sudah
lengkap kan, elemen yang di dalam itu ada baterai casnya, jadi tinggal ngecas saja. Nah jadi itu praktis, jadi bisa dibawa ditenteng ke sana kemari kan, tidak menggunakan kabel. Kalau perlu pakai muntung ikam. Kalau pakai sedotan itu lambat. Nah, karena daya tampungnya pun sedotan cuma seberapa. Iya. Nah, jadi lambat. Jadi ada yang namanya alat sedotnya yang disediakan oleh para penjual di online. Gitu aja. Iya bener. Nih juga tadi lo tertarik kan karena masalah pakannya ya, kalau atau apa namanya makanannya nih kan banyak kerja makanannya kayak penyerang produksi madu. Jujur. Ini jenis-jenis pakan yang tepat gasan madu kelulut nih kayak apa nih Om? Ya. Jadi gini, sebenarnya lah, ini pengalaman ya. Kalau kita mau budidaya lebah tadi, kita yang wajib kita utamakan dulu, kita harus menyediakan yang namanya vegetasi, tanaman kita sediakan dulu. Itu yang menghasilkan bunga, terutama tanaman yang wajib pelihara itu air mata pengantin. Jadi tanaman bunga air mata pengantin itu sedih banget. Ada 2 warna, ada warna putih dan warna pink. Nah, kenapa jadi dinamakan air mata pengantin? jadi kenapa ya? Itu sekali disedot lebah, nektarnya itu nanti hitungan beberapa menit ke depan itu mengeluarkan lagi nektar cadangan. Jadi akan itu kayak menetes terus. Iya, karena berhabisan bunyi matanya. Nah itu wajib di samping vegetasi bunga tahunan itu kan musim-musiman kayak bunga rambutan, bunga mangga ataupun tanaman-tanaman hias yang menghasilkan bunga itu, kalau sudah ada tanaman air mata pengantin tadi langsung ke paling nomor ketujuhnya lah lawan air mata pengantin. Saya jahat jual kalau nah, nih. yang kedua lagi yang disarankan itu bunga Santos Temon. Jadi Santos Temon itu bunganya tuh kayak bunga jambu. Nah, jadi kemarin itu pengalaman kita itu sama seperti itu. Jadi itu wajib itu memelihara itu di samping di tetangga atau di sekitar pekarangan budidaya tadi ada tanaman-tanaman yang lain dan itu wajib. Karena dia kalau mengandalkan dari selain bunga, ada juga dia mengambilkan dari ketiak-ketiak daun. Itu dari ketiak lah. Jadi kada manusia aja besi ketiak daun pun ada lah. Iya. Dan dari ketiak daun tadi kan yang mengeluarkan nektar. Dan itu biasanya terjadi itu pagi dan sore hari. Mun pagi kan wajar lah, yang mun sore ini sudah masa-masa ketiak daun ya. Ketiak ikam lah. Nah ya, Bang, karena budidaya kalulut nih. Ada hamaknya nih, kayak misalnya kan budidaya apa yang lain tuh ada hama-hamanya. Nah, bertani ada hamaknya. Nah, di kalulut nih Mang ada hamanya nih, Mang? Ada. Ada. Jadi di situ hamanya itu istilah kami para pembudidaya itu predator. Predator yang mengganggu keancaman dan kelangsungan lebah kalulut tadi. Jadi hal yang pertama itu waktu kita mendatangkan atau memasang topping itu dia biasanya menaruhnya itu di atas log batang sarang kelulut tadi. Jadi dia menyimpan supaya memudahkan kita memanen itu, kita bikinkan topping kotak kayu ukuran 30 cm lebarnya, panjangnya dan dengan ketinggian kurang lebih ya 7 sampai 10 cm. Nah, jadi kita tutupi dengan plastik dan di dalamnya itu kita mereka nanti bisa menutupi dengan pengaman tadi di sela-sela plastik tadi. Kenapa? Dari predator ataupun hama yang menyerang seperti semut. Nah, jadi semut itu yang predator pertama yang bisa mengurangi atau mengolah kelulut itu tuh mati kan? Tidak betah. Kada betah. Nah, di situ jadi merasa terancam, dia bisa kabur. Semutnya ini semua jenis semut kah? Bukan, ada yang namanya semut apa itu?
luar biasa. Samut kecilnya gatal, itu kecil. samut kerangga, samut Kalau semut kerangga itu mati kalau masuk ke dalam sarang Oh. kelulut. mau mati lah. Mati diserangnya karena dia sistem menyerang itu koloni kan. Oh iya Jadi iya. bekroyok itu mati. Ada semut yang kecil itu biasanya semut gula biasanya. Oh, iya, gula, gula, kecil iya. kan. Nah terus yang kedua predatornya itu burung walet. Oh burung walet itu mah Nah, hantu jual ke. itu nomor 1 makanan burung walet kelulut tadi. Oh iya iya iya. Terus yang ketiga itu cicak. Mau cacak. Nah, tapi biasanya itu dia itu kan kelulutnya ada pintu masuknya itu ada berupa corong kan. Oh corong. Nah jadi kesenangan cicak itu dia itu menempel di depan corong tadi. Jadi di corong itu tadi walaupun itu malam hari aktivitas kelulut itu hampir tidak ada yang namanya istirahat. Iya. Siang mencari, Malam bercari. malam pun mau olah sarang. Oh, Jadi, nah kita sedih memperhatikan kelulut itu. Mandam di muka rumah berarti kayak pakai kelut begawi. Ya, aktivitasnya itu nah. Jadi ada di situ yang namanya predator yang lebah tadi menempel. Jadi kelulut tadi itu di depan corong tadi kan dia hilir mudik kayak jaga itu nah. Oh iya Kayak iya. jaga pintu gerbang tadi itu yang dimakan oleh. Cicak lah. Nah, jadi ada pertama tadi itu semut, yang kedua burung Walet. walet, yang ketiga cicak. Nah. Nah, itu hama yang pernah kita alami dalam kendala budidaya tadi. Dan untuk menghindari hama itu bang kayak apa bang? Misalnya kayak cacak tadi. Kayak cacak kalau misalnya burung nggak kita haga-haga. Jadi gini, jadi di situ tuh kita yang namanya tadi perlu juga namanya ekstra waspada dan hati-hati. Jadi sewaktu-waktu terutama di malam hari itu yang kebiasaan cicak itu dia mencari makan itu di bawah jam 10 malam. Nah, jadi kita sebelum jam 10 malam itu kita paling tidak itu ada menyempatkan waktu lah melihat. Nah, jadi kita patroli lah dulu ngelihat dulu kan apa sih kendala utamanya. Terus kalau semut tadi itu biasanya menyerang itu kalau itu di kotak budidaya yang baru itu rentan semut. Itu pasti sudah rentan. Bilang Kalau hanyar-hanyarnya sudah lah. koloni kuat, lock dari alam ataupun yang sudah lama sudah jadi walaupun kotak baru cuma sudah lama. Nah, maksudnya tuh olahan kita lah dari papan itu. Kalau sudah lama dia koloni kuat itu semut menghindar. Cuma kalau yang baru karena rentan. Iya iya. Nah itu. Dan juga nih karena waktu anak habis juga nih. Jadi kayak nih bang, apa aja garang manfaatnya nih dari madu kalulut nih nah? Apa aja manfaatnya bisa bisa menyembuhkan segala penyakit kah atau kayak apa itu? Untuk manfaatnya itu kita itu dapat sumber dari berbagai macam kan, baik itu dari media sosial, informasi-informasi daripada pelanggan-pelanggan kita yang datang ke rumah, terus lagi pengalaman kita pribadi. Jadi menariknya itu waktu itu kita itu dapat info pertama itu tentang khasiat lebah kelulut itu dari orang Kalteng waktu itu yang kurang lebih tahun 2010 ya. Jadi di situ ada salah satu perawat di rumah sakit. Ya salah satu di rumah sakit. Di swasta di kota Banjarmasin. Jadi sebenarnya 2009 ya kita dapat info itu. Waktu itu kita tuh mengalami yang namanya gangguan saluran kencing. Sangat luar biasa mengganggu aktivitas kita karena berkaitan langsung dengan ginjal. Oh iya. Jadi kemarin itu kita ini bicaranya sebelum kita budidaya lah. Iya. Jadi kita itu mau kontrol ke rumah sakit dan menunggu jadwal jam kontrol itu kemarin itu kurang lebih 2 jam. Waktu itu kontrol sekitar jam 10 kita datang ke rumah sakit hampir setengah 8. Jadi waktu itu kita seorang diri diberi saran bapak dia ketemu kan waktu itu di rumah di warung makan lah
kita menunggu, kalau pulang kita pun kesakitan. Jadi di situ dikasih sarannya, oh Bapak mungkin coba minum madu lebah kelulut Pak. Nggih. Asing bagi kita dengarnya pun, apalagi mencoba. Iya. Nah jadi jadinya coba pian dulu. Nah jadi waktu itu karena kita tidak tahu kan dia memberi saran seperti itu, akhirnya ada sewaktu-waktu pas kesana lagi dia kebetulan ketemu lagi dengan teman-temannya, dia kenal waktu itu dengan kita dan ngasih nomor handphone. Nah waktu itu teman yang bersangkutan tadi menelpon yang orangnya tadi, lalu datang membawakan, dikasih minum. Coba ini dulu Bapak minum, konsumsi aja. Ini ulun dari Kalteng, lupa kita namanya daerahnya di mana itu. Jadi waktu itu tuh kita konsumsi terus. Pada akhirnya Tiba-tiba dalam kurang lebih 3 hari itu ada perubahan lah. sangat luar biasa perubahan itu. Ada yang namanya endapan pasir itu keluar, minta maaf. Oh iya. Oh artinya bisa. Karena kita sebelumnya itu kita kontrol dokter itu dikasih jadwal untuk operasi waktu itu kan. Setelah di apa namanya di ronsen ataupun dilihat itu bahwa ada pembengkakan ginjal yang menyebabkan tersumbatnya aliran kencing. Jadi bengkak waktu itu ginjal kita, dan disarankan operasi. Nah, jadi setelah kita coba tadi kan menunggu operasi kemarin itu tuh kurang lebih hampir 2 bulan kita nunggu lah. Karena itu kita daftar di situ untuk kontrol itu, menunggu operasinya itu menunggu hampir 2 bulan. Waduh. Adanya lawas bener lah. Kan, jadi dikasih obat yang namanya pereda nyeri. Ya kan? Nah di samping itu kita coba yang disarankan madu kelulut lah. Salah satu ada perawat magang ya. Kita di rumah sakit swasta tadi, jadi kita coba konsumsi. Nah setelah itu ada yang namanya kita ngalamin yang keluaran kayak kerikil kecil, yang luar biasa sakitnya. Dan setelah itu kededa lagi lah. Jadi kemarin itu ada lagi, cuma mungkin ukurannya lebih besar lagi yang tidak bisa keluar lewat saluran lagi lah. Dan itu vonis medis itu wajib dioperasi. Jadi kita itu tidak merasakan sakit lagi, cuma ada penghambat. Iya, artinya dengan minum madu kelulut ini bisa itu salah satu yang kita mengalami. Yang pengen rasakan lah, artinya untuk kesehatan ginjal lah. Itu pembersihan saluran kencing. Atau ada lagi kah selain itu tuh yang pernah mendengar dari orang minum madu kelulut jar? Tadi kan pengalaman kita pribadi, terus kita juga punya yang namanya langganan konsumen kita yang konsumsi madu itu. Jadi kadang-kadang kita banyak dapat informasi dari mereka. Mereka itu macam-macam keluhan, dan hampir 90% yang beli madu itu masalah dengan ginjal, kesehatan. Ada yang bisa penyakitnya itu ringan kayak batuk, flu. Nah mereka bilangnya cocok dengan konsumsi padu tadi, dan itu aman untuk anak-anak maupun kada ada batasan umur nih, kada ada lah, atau orang tua para manula. Nah jadi itu tadi cerita pengalaman yang kita alami. Artinya Sidin dari Sidin pribadi lah. Iya Bujar, dan itu sudah ibaratnya kayak terbukti lah. Sudah lawasnya puluhan tahun sudah sini lah. Jadi dari awal itu memang sudah dari pengalaman pribadi jadi usaha, dan usaha ini sekarang omsetnya ini luar biasa kayaknya. Nah, luar biasa. Dan orang-orang sudah tahu lawan Sidin, apalagi sarang kupu ya. Iya, nah jadi untuk anak memesan sarang kupu ini lewat mana? Apakah ada sosial media atau kayak apa bahan biasanya? Jadi kita untuk media pasarnya nih itu biasa dari rekan-rekan aja atau dari mulut ke mulut lah. Dari mulut ke mulut. Jadi bisa langsung datang ke tempat budidaya kita, merasakan atau mencicipi langsung madu langsung dari sarang. Nah, jadi bisa membedakan antara madu yang kita kemas dengan
dari sarang itu beda apa tidak. Nah, untuk mendatangi tadi di mana alamatnya? Jadi tempat tinggal kita itu Jalan Sungai Andai, Nggih. Komplek Herlina Perkasa, Blok B, RT 29, nomor 29, Banjarmasin. Nah, untuk harapan pian Pang nih untuk para untuk harapan ke depannya nih untuk Gasan usaha kelulut pian ya. nah ya itu. Jadi harapan kita ke depannya tuh kita itu mau yang namanya menjadikan apa namanya ya, budidaya tadi untuk edukasi, baik untuk para pemula ya, pemula mau budidaya tadi yang memanfaatkan halaman walaupun kecil. Nah, jadi kita bisa membantu untuk edukasi dan maupun untuk bisa jadi bahan penelitian daripada anak-anak sekolah. Iya untuk betul. tingkat apa namanya, PAUD, TK, SD, SMP dan SMA maupun SMK ataupun yang Perguruan dari tinggi. perguruan tinggi. Iya. Jadi kita membuka kesempatan untuk kawan-kawan, baik sama-sama kita belajar edukasi, mengembangkan yang namanya kita kebiasaan menebang pohon itu kita hilangkan. Iya. Jadi kita gimana caranya untuk menambah koloni, memperbanyak koloni tadi dengan membuat sarang-sarang baru. Nah, seperti itu. Padahal masih banyak lagi yang hendak ditakonakan, tapi karena waktu kita yang membatasinya, jadi kayak apa Bang Ariel? Ya, kita tutup aja, kita madihin penutup hari ini. Nah, sungguh luar biasa tadi kita bapandiran lawan owner kita. Sarang kupu tadi luar biasa, banyak benar manfaatnya dari madu kelulut ini luar biasa. Sudah dijelaskan oleh narasumber tadi luar biasa secara jelas, inilah tentunya mudah-mudahan bisa diambil, inilah kebaikannya. Mudah-mudahan nang minum madu kelulut ini, mudahan sehat itu jiwa raga. Kami ucapkan terima kasih lawan narasumber kita, Amang Ali Anang Buas, bener orangnya. Pada hari ini kita kawa pulang berjumpa, silahkan kakanda lanjut berkata-kata.